Kenapa sih setelah bercerai artis-artis ini ada saja perubahannya? Bukan perubahan soal penampilan aja loh ya, kebiasaan lainnya juga terlihat banget. Tahu kan gimana Ola Ramlan disorot netizen ketika ada perubahan-perubahan di dirinya belakangan ini? Apalagi saat terlihat hadir di belakang meja DJ. Begitu juga Natalie Holscher yang kelihatan juga kembali nge-DJ setelah rumah tangganya kandas. Selain perubahan artis ke dunia malam yang jelas terlihat, ada pula kegiatan Putri Anne setelah berpisah dengan Arya Saloka yang banyak disorot tajam netizen. Bukan cuma yang cewek-cewek aja, yang cowok-cowok juga malah terlihat oleh netizen semakin genit dengan kabar dekat dengan beberapa nama wanita. Ada Desta dan Baim Wong yang ada aja kabar kalau sedang dekat dengan wanita setelah mereka resmi bercerai. Kenapa ya mereka makin kesini kok makin kesana? Yuk langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Zaman sekarang tuh emang ngeri banget ya kalau udah sosial media kita ngeliat scrolling pemberitaan apa ya teman-teman artis kalau udah cerai aja udah heboh. Ditambah lagi setelah perceraian makin heboh lagi, banyak sekali aksi-aksi yang bukan lagi. Kayaknya tuh kalau di sosial media nggak pernah berhenti ya. Kayaknya tahu nggak misalnya habis kasus viral melabrak pelakor A ya kan, nge-spill perselingkuhan si B, tiba-tiba si C, dak dik duk der yang tadinya mesra tiba-tiba sekarang udah masuk ke pengadilan negeri, let's say gitu, atau pengadilan agama gitu ya. Aduh kayaknya satu kasus, kasusnya itu cepet banget. Tapi gue inget banget katanya Melanie ya, waktu itu Melanie bilang, Indonesia tuh kenapa ya kalau artis cerai yang berantem segala macam pasti tinggi tuh langsung. Engagementnya, makanya ya waktu kan? kejadiannya Melanie, wih cepet banget tuh Ya katanya. bukan lagi, pas waktu udah udah abaikan langsung turun. Standar lagi deh. Harus berantem terus. Kayaknya Indonesia tuh seneng kalau ada apa sensasi gitu ya. huru hara apose gitu. Tapi kalau kalian berdua kan, aduh, masya Allah. Ini masya Allah tabarakallah ya. Semoga dijauhkan dari berita-berita perselingkuhan, KDRT, perceraian. Gitu. Di Spill the Tea kita kehadiran Mas Ayu dan juga sang suami Kausar. Hai. Kita cheers dulu ya. Spill the Tea. Aduh Apa nih yang seneng mau banget. di-spill nih? Itu loh yang makin kesini dan makin kesana. Ini kan apa ya, namanya juga selebriti yang selalu berhubungan sama netizen. Netizen akhirnya menyorot satu sosok di sini yang yang kemarin cerai, yang ada perubahannya, ya kan? Dan setelah itu malah jadi heboh karena apa sih DJ apa live PA gitu ya? Katanya netizen tuh, Mami DJ. Ola sekarang nge-DJ langsung dibantah, ditangkis katanya. Aku bukan nge-DJ tapi live PA. Live PA. Kalau live live, PA itu kita kan live TikTok ya, Nek. live PA itu maksudnya dia sambil nyanyi ya kalau live PA. Kalau setahu gue live PA itu zaman dulu kalau nggak kita kayak ala-ala nge-MC kayak what's up, terus atau ada nyanyinya sedikit. Kita lihat dulu ini komentar dari netizen ya. Kembali ke setelan awal katanya. Yang kedua komennya nyanyiin makin tua makin jadi, makin kesana makin kesini. Udah dibikin lagu loh, Wak. Ada juga yang bilang masih di tandem guys performnya. Masih latihan nge-DJ mungkin ya, cowoknya selalu ngarahin terus katanya. Cowoknya. Emang Siapa cowoknya? Tahu sih dia. Iya, Spill ke kita Iya, dong. iya. Ya kan? Emang iya udah ada cowoknya, Ola Ramlan. Soalnya terakhir gue tanya katanya malah kebanyakan dia mumet, Bo. Tuh. Tapi kan emang emang show kan? kalau netizen tuh ada aja yang dikomentarin, Kak, kita baik aja tuh dikomentarin, ada aja salahnya. Apalagi kita salah, makin salah. Makin salah. Iya. Apalagi jadi live PA, pakai bajunya juga. Tapi sebenarnya sempat klarifikasi kan? Iya. Klarifikasi kalau itu sebenarnya bukan nge-DJ ya. Percaya nggak kamu? Percaya. Percaya dong. Percaya. Mami love you, percaya. banget dong. Ini Ola Ramlan memberikan klarifikasi, kita spill dulu. Aku nggak nge-DJ, jangan salah. Itu ex DJ Justin, berarti siapa? Yang DJ Justin, bukan aku gitu. Aku live PA-nya, live PA artinya live performance. Jadi aku dari sana ada DJ. Kalau DJ kan udah ada DJ-nya, DJ Justin. Kalau live aku bukan DJ, soalnya aku itu kan maksudnya itu sebuah skill yang harus kita latih gitu ya. Kalau misalnya aku mau jadi DJ ya aku harus ngelatih. Kan aku sukanya dance dari dulu, dari SMP aku dancer gitu. Aku cheerleader, dancer.
Oh iya. Tuh kan dia bilang dia sukanya ngedance. hobinya Tapi memang Ola Ramlan tuh suka banget ngedance di postingannya kan dia ngedance sama teman-temannya tuh. Sampai di dapur aja ngedance pakai daster. Oh iya. Hara netizen langsung. Ini aku ngebayangin. Waduh, sampai kau ngebayangin, jangan. Kau ngebayangin istrimu aja. Kau usah dibayangin, istri pakai daster kan di rumah kan? Pakai tapi kan dasarnya udah robek-robek ya. Atau dasarnya ini ya Doraemon. Gak ada yang cakep-cakepnya. Tapi ya, ini katanya netizen selalu tuh membanding-bandingkan kan, misalnya bilang, Ola kayaknya pengen kayak the next Natalie Holscher deh. Atau ada komentarnya tuh yang bilang iya. Ola pengen kayak Natalie kayaknya. Emang Ola Ramlan tuh selalu menjadi perhatian mulai dari Banget, Bo. rambutnya, pasangannya. Banget, madam. Bawaannya. Yes. Bawaannya tuh maksudnya tasnya. Bener. Tapi bukan cuma Ola Ramlan, ada juga tadi yang dibilang tuh ya, Natalie Holscher. Yang baru saja, bukan baru saja, yang cerai sama Kang Sule, setelah itu bem! Jadi ceritanya hampir sama sebenarnya sama Ola ya. Karena dulu katanya memang dia tuh DJ loh ternyata. Iya. Gue tuh juga baru tahu. Kita lihat dulu ya pengakuan dari Natalie Holscher. Berat nggak memutuskan gue balik ke DJ? Sebenarnya berat, cuma mau gimana lagi ya, gue passion gue di situ gitu. Bukan hanya passion tapi lu Gue suka, bisa. iya gitu. gue juga bisa dan gue suka musik gitu. Tuh, dia memang suka DJ, Mel. Iya. Suka. Coba kalau kamu sebagai laki-laki gimana? Emang melihat perempuan, female DJ tuh what do you think? Kalau misalkan female DJ yang sebenarnya gimana ya? Kalau dia sudah beribu rumah tangga gitu ya, memang kan sudah seharusnya dia ada di rumah ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ada di rumah lah ya. Tapi kalau dia memiliki passion yang di luar rumah ini sebenarnya nggak masalah. Cuman kan orang melihatnya kalau misalkan pandangan orang kalau di dalam, misalnya di dunia malam itu kan seperti agak negatif ya. Mungkin. Oh jadi maksudnya menurut kamu kalau istri kamu profesinya DJ nggak apa-apa? Aku enggak. Oh enggak. Langsung gitu. Hanya pesentik ruang Langsung. Istri orang terserah. Sampai aja aku jadi DJ lah. Hampir menjadi DJ. Biasanya kalau dia tapi ya sebenarnya yang namanya female DJ itu kan dari dulu nggak ada. Sebetulnya nggak selalu bisa dikaitkan dengan hal negatif ya. Karena kayak dulu tuh ada Patricia Schultz ya. Patricia ya, Schultz, tapi setahu gue emang ya kalau nggak tahu ya kalau dulu tuh yang nge-DJ aja, nggak yang kayak misalnya mohon maaf ya. Tapi again tidak ada benar tidak ada salah. Kayaknya kalau dulu si Pat itu kan emang nggak pernah yang joget yang kebetulan apa enggak ya. Jadi dia nge-DJ aja. Kayak Natalie kan juga nge-DJ, tapi emang orang kan pengen nyawer dia aja, bukan dia minta-minta kan. Tapi kalau di Andy, kalau dia emang udah personal brandingnya personal branding. Gak sempat ada perubahan gitu kan. Iya, dia mohon-mohon loh sama bapaknya loh supaya jangan dikawinin karena dia masih suka nge-DJ. Bapaknya mau ngejodohin dia sama juragan-juragan beras padi. Beneran. Bapaknya sampai mau nangis bilang aku tuh mau ngeliat anakku bahagia. Yang penting jangan nge-DJ lagi. Yang dia udah kawin aja sama juragan. Masalah guru ngaji. Iya. Pokoknya bapaknya tuh bener-bener best deh. Maksudnya pemikirannya open minded loh. Kalau ngomongin masalah passion kan bisa juga DJ, bisa juga ke arah yang lain. Iya. Kayak ada teman aku juga nih, kan pernah syuting bareng dulu. Nah setelah dia berpisah dengan sama-sama teman, dua-duanya semua istrinya teman aku lah gitu. Iya, dua-duanya. Nah terus siapa namanya? Siapa? Udah semua orang udah tahu lah. Juga ya, kan sempat ada Arya Solo. Aku iya. Sering bareng. Masuknya pemain FTV juga ya? Iya. Juga main sinetron juga? Iya. Sebelum nikah sama Arya sampai udah nikah, pas udah nikah dia stop ya? Stop. Udah di rumah aja. Tapi kan kita yang bikin kagetnya, ternyata postingan-postingan di Instagramnya itu kan menimbulkan pro kontra gitu ya. Di belakang gitu pasti ya, biasanya kan kita melihatnya sudah baik, tertutup dan begitu ya. Terus tiba-tiba karena mungkin passion tadi akhirnya terlihat terbuka lah mungkin di media sosial gitu. Nah ini kita mau lihat ya komentar dari netizen dari postingannya Pole gitu. Nah ini dia, ada yang berkomentar, ini terlalu vulgar untuk ditampilkan gak sih? Bukannya ada aturan melarang ya gitu. Ada juga yang bilang olahraga ini tidak harus terbuka ini ya. Ini aku bertanya ya, ini bertanya karena ini pertanyaan ya. Karena
Aku bener-bener nggak tahu karena aku nggak bisa pole dance gitu. Setahu gue, correct me if I'm wrong, kayaknya emang pole dance itu harus ya? either harus Ketat banget. ketat karena kan harus nempel sama Nempel. ya. itu, iya. Atau harus pakai celana short pendek gitu ya, karena supaya kayak Dewi Persik bisa pole Dewi kan. Persik pole dance, Kayaknya betul. kulitnya tuh harus bener-bener kayak bisa ngiket supaya lo Ngiket, bisa apa namanya nempel. muter gitu. Betul. Tapi kan kadang-kadang gini, ada yang misalnya pakainya tuh bener-bener pendek banget dan itu kan memang ada bagian yang kayak misalnya kita tuh pada saat pole tuh kakinya terbuka ya, madep dari belakang tuh kan emang wah gitu kan. Apakah memang bajunya harus seperti itu atau memang sebenarnya Kayaknya pakai harus gitu deh. celana legging tuh bisa gak sih gitu? Kayaknya mungkin enggak kali ya, harusnya kulit ya. Iya licin sih Kayak ya, Bo. kulit. Tapi iya, kayaknya emang harus kulit ya supaya nempel ya. Bener-bener kayaknya sih supaya nggak Tapi yang licin bagus dari kan. Putri Ana memang dia tidak memberikan respon apa-apa kepada netizen. Karena mungkin netizen udah, aduh lo nggak tahu apa-apa mungkin maksudnya Benar, Putri Ana tapi gitu emang ya. cara termudah supaya bikin netizen itu diem tuh ya jangan dianggap. Jangan dikomentarin, jangan di Ricky Prasetyo sebagai mantan raja gimmick Indonesia, ingat nama itu Iya, ya. iya, iya. Dia berkata gini, apabila kamu ingin mematikan satu gosip yang beredar, caranya adalah jangan pernah menanggapinya. Tuh benar. Karena kalau lo Dia ngomong nanggepin, gitu, Mel? iya, artinya lo tuh giving fuel to the fire. Kayak lo kasih bensin makin gede. Kayak memberi panggung gitu lah ya. Apalagi kalau dari podcast muter-muter. Aduh, mampir lah. Kami butuh materi, coy. Ini bukan cuma cewek-cewek aja yang bisa dibilang makin kesini makin kesana. Cowok-cowok juga loh. Ada Yo, ya asli. cowok juga. Ada sih sebenarnya. Ada. ya. Yang kayak makin tua makin nakal tuh ada. Ada sih. Makin tua makin nakal. Siapa sih nakal Mel? tanda kutip ya. Siapa sih Mel maksudnya? Yang dianggap tanda kutip nakal itu soalnya bestie gua nih. Ntar dia ngomel lagi. Desta. Desta, Nah, Desta iya. tuh kan selalu dianggap kayaknya tuh botuna. Botuna tuh apa sih artinya? Bocah tua nakal. Tapi itu pas dia lagi nikah juga emang udah ada, Emang udah ada botuna. brand itu. Berarti maksudnya emang waktu zaman nikah juga udah botuna. Ada botuna, botumba juga. Ini anggapan netizen ya, kan bukan belum tentu bener ya. Beberapa bulan setelah ketok Palu ini ya, ada rumor yang mengatakan bahwa Desta ini katanya deket kan sempat digosipin sama GG, GG Elisa. Kita lihat ya, ini kita spill video Desta yang pernah di event sama GG. Iya. Ku ingin kau jadi milik tangan ini seumur hidup dan berjanji sedang sakiti kau yang cinta sebesar biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk Remind me, gue takutnya gue salah. Jadi Desta itu sudah cerai. Sudah. Sekarang tersebar berita yang mencurigakan kayak gini sama GG. Iya. GG cantik loh. Cantik. Kalau memang itu terjadi beneran ya udahlah ya. Kalau udah cerai nggak apa-apa. Kalau ya. udah cerai, Iya, dan GG kan juga bukan punya siapa-siapa. Iya. Kalau Desta deketin Gigi baru bahaya. Nah. Kalau GG mah bebas. Bebas. Kalau Gigi yang bahaya. Ini orang sama. Iya. Kecuali MC Gigi. Bukan Jadi juga rumor yang seru banget nih datang dari Baim Wong. Baim Wong tuh sekarang setelah perceraiannya sama Paula, itu tuh rumornya jadi kayak amburadul gak sih? Dibilang pernah deket sama Wulan Guritno, pernah deket juga sama Kimberly, iya kan? Ada lagi sama siapa sih? Ola Ramlan bahkan. Kenapa sih nggak pernah ada yang gosipin Sama Melanie Ricardo. Sama gue kan gue bini orang. Mbak siapa kenapa nggak pernah digosipin sama Mbak Asri Welas? Asri Welas kan juga gender. Kita spill dulu ya, ini kita spill videonya Baim. Aduh udah genit. Dunit. Gak apa-apa orang muda. 4 Pak. Wulan pertama, yang kedua Kim, ketiga Ralin, keempat Ola. Mana nih yang bisa lebih dari mungkin teman? ya. Yang mungkin ya. 4-4-nya mungkin sih. Mungkin Mungkin aja Tapi kalau ini, emang single sama single iya, ya nggak iya. sih Kak?
Ya bisa jadi, Iya, bisa maksudnya jadi. mungkin Empat-empatnya empat-empatnya mungkin. Itu bercanda aja kali Iya. ya. Tapi kalau gue dari perasaan gue aja sih, kalau gue mau prediksi Harkumai kali gue. Kalau menurut gue sih kayaknya bener loh, dia tuh cuma sibuk aja sama pekerjaannya. Banyak produksi-produksi film lah. Barengan sama mereka mungkin. Barengan sama mereka sosok-sosok cantik yang memang jendes-jendes ini, ya kan. Bahkan ada satu proyeknya Baim sama Luna Maya yang kemarin yang Sukma itu, gue rasa ya dia lagi sibuk aja, bener gak sih? Dan prediksi gue nih kayaknya ya, kayak Baim sih agak lama loh dia menentukan untuk Tapi, deket sama Nah, dia. ini sorry ya Im. ini Ada dekat apa Ada loh, tapinya, ini. ih. Aduh, ini gong. Satu. Ini gong, ini Aku gong. juga kaget sih, tapi kalau sama Wulan sih menurut gue gak mungkin, karena mereka bestie banget. Ya. Mungkinnya sama yang mana tuh? Sama Ola kayaknya, Ola sih ya, kayak, ya yang kita gak pernah tahu ya. Iya. Tapi gue juga kaget, Bo. Nggak, gue ngeliat, tapi kan Baim memang dia kan si manis ya pada semua orang gitu kan. Apa sih, Mel? Enggak, gue Iya, ngeliat. lama deh Gue ngeliat bridgingnya. si siapa namanya Kimberly kayak posting apa gitu ya, kayak pengambilan gambar pada saat Sukma apalah gitu. Terus gue liat komen di bawahnya nih, ada Baim. Gambar tau kan yang emoticon muka tapi ada Muka ada. fotonya. Iya. Ada 3. Oh, ada 3. Oh. Ya lu aja lagi pakai lipstick gue love kalau tapi lu. 3 terus gambarnya gitu, terus ada komen di publik. Waduh. Aduh. Tapi Apakah? gak ada yang salah. Duda sama janda. Iya, Bebas. benar. Iya kan? Tapi lu setuju gak kalau mereka berdua? Ya kalau misalnya sama-sama single dan mereka merasa sama-sama yang terbaik satu sama lain, Why not? why not? Iya lah, kenapa Kak? Karena kan Baim biasanya tipenya tinggi. Ya, kita lihat dari ini ya, Ya, sebelum-sebelumnya referensi ya. Terus cantik. Bener. Kimberly, ini gak sih? Tinggi. Ih, cantik. Confirm gak ya? Ini prediksinya Melanie Ricardo ya. Baim dong. Gue suka takut dari syuting ini nih. Takut besok ada WhatsApp ya. Sedih. Perubahan seperti Iya. apa yang kalian lihat dari Putri Anna? Kalian kan temen nih berdua. Sorry, kalian lebih Dan dekat ke Arya, Putri ya? atau lebih dekat ke Arya? Sebenarnya iya sama aja sih. Sebenarnya kalau aku kan cowok mungkin lebih dekat sama Arya kali ya. Iya. Kalau Arya mungkin kayak dibilang tadi, ketika ada sesuatu ini nggak dikasih bensinnya, jadi menghilang mungkin Dia ya, diem aja diam ya. aja. Tapi Ini kok Arya tuh gak pernah ngomong ya, Bo? iya, nggak pernah ngebahas itu Ya, kan. Arya tuh orangnya gimana sih, Bo? Introvert? Kalau syuting bareng mah, iya. Iya, Ngobrol seperlunya Iya ya? seperlunya aja, seputar kerjaan aja, nggak pernah kita ngebahas tentang yang pribadi gitu. Enggak. Nggak pernah. Kalau Putri gimana orangnya? Anna pun juga sama, cuman dia emang sosok, kalau dulu aku syuting bareng tuh dia emang yang hebring gitu ya, emang yang orangnya ceria, seru banget nyablak Iya, gitu, iya, emang iya. seru. Nah ketika dia menikah dan dia merubah penampilan itu, bahkan dia sempat jadi teman pengajian mamaku. Jadi kayak emang aku pikir, oh udah berubah, totally berubah gitu loh. Ketika dia memutuskan untuk berpisah dan berubah lagi, jujur kaget banget sih Kak. Tapi biar bagaimanapun juga Iya. ya namanya laki-laki ya. Kalau emang mereka udah sayang dan cinta, pengennya nggak berbagi, Iya, sayang gitu kan. Oke, kita makan dulu kalau gitu. Iya, cobain dong. Walaupun Ternyata ini enak Enak ya, banget, kan. ini.